Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Fafaina Putra dengan NIM 223041117 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan proyek UAS untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ratna. Nah, adapun di sini saya akan mengangkat topik dan materi terkait dengan permasalahan biologi yang sulit dipahami oleh siswa. Jadi di sini saya akan mengambil materi yaitu bioteknologi. Nah, mengapa saya mengambil materi ini? Karena berdasarkan survei dan pengkajian literatur dari jurnal, materi bioteknologi ini yang sebelumnya pada kurikulum 2013 diajarkan di kelas 12, akan tetapi untuk materi bioteknologi tepatnya di kurikulum Merdeka diajarkan di kelas 10. Nah, dengan landasan atau dengan bekal yang kurang pada saat jenjang SMP menjadi suatu permasalahan untuk mengembangkan konsep dari bioteknologi yang perlu memiliki bekal yang lebih kompleks dari sebelumnya. Nah, selain itu, dalam pengimplementasiannya, misalnya dalam rekombinasi genetika, itu sulit dipahami oleh siswa, sehingga saya tertarik untuk mengajarkan dan mengembangkan materi dari bioteknologi ini. Nah, berdasarkan permasalahan ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah plus, dengan memberikan beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah siswa atau peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan itu, baik berupa pengertian dari bioteknologi hingga pengembangannya dan dikaitkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu peserta didik atau siswa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dapat menyimpulkan dan terkait dengan pandangan pribadi masing-masing bagaimana ia dapat memahami konsep materi bioteknologi. Untuk memahami lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke video dari pengimplementasian dan video pembelajaran. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Baik, berjumpa lagi bersama Bapak pada mata pelajaran biologi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan program pembelajaran, kita akan membahas dan akan mempelajari terkait dengan materi bioteknologi. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Untuk kesempatan saya serahkan kepada kedua kelas pemimpin jalannya doa. Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada kelas. Silakan duduk kembali. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bapak telah menyediakan beberapa hal yang dapat menunjang jalannya pembelajaran. Bisa dicoba terlebih dahulu. Nah, jadi sesuai dengan kontrak pembelajaran, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan materi bioteknologi. Nah, jadi sini Bapak telah mengangkat tema atau topik, apakah bioteknologi itu sebuah solusi atau kontroversi. Nah, jadi beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Sebelumnya di sini Bapak telah menyediakan quotes of the day yang Bapak kutip dari Bapak B.J. Habibie, yaitu jangan lelah untuk mencoba, tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jadi mumpung anak-anak masih muda, diharapkan tidak takut untuk mencoba dan mencoba, karena dari percobaan tersebut nanti bisa berujung kepada sebuah keberhasilan. Nah, jadi nanti takutnya jika saat muda anak-anak takut mencoba, pada saat tua nanti akan merasa kegagalan dan tidak dapat mencoba karena sudah dimakan usia. Sebelum kita memasuki lebih lanjut terkait dengan nantinya Bapak akan menjelaskan konsep bioteknologi ini sendiri, Bapak akan ingin menanyakan di sini terkait dengan apa sih itu bioteknologi. Mungkin ada yang sudah membaca sebelumnya terkait dengan bioteknologi ini dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Baik, bisa masukkan tangannya. Baik, Aryase dipersilahkan. Baik, Pak Guru, terima kasih atas penjelasannya.
sini kebetulan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah saya sempat mencermati sekilas video dari YouTube mengenai dari pengertian teknologi. Mana bioteknologi itu berasal dari 3 urat kata, yaitu yang pertama adalah bios yang artinya hidup, teknos artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Jadi dapat dikatakan bioteknologi ini merupakan suatu pemanfaatan dimana bioteknologi ini merupakan pemanfaatan bagian makhluk hidup, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena bioteknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Mungkin demikian tadi pendapat saya mengenai pengertian dari bioteknologi. Terima kasih. Baik, benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Aliase. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih hampir sama dengan beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan nantinya. Terima kasih pada Aliase yang sudah mempunyai inisiatif untuk belajar terlebih dahulu. Mungkin sebelum Bapak nantinya akan menjelaskan lebih lanjut untuk Anggun, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait dengan definisi bioteknologi? Untuk saya jawabannya sama. Baik, nah karena bisa disebutkan di sini Bapak telah menyediakan slide guna untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh Aliase, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu kata bios yang artinya hidup, kemudian teknos yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi untuk bioteknologi itu sendiri adalah suatu bidang penerapan yang nantinya itu dilandasi secara ilmiah yang dapat menghasilkan suatu produk baik itu barang maupun jasa yang akan bermanfaat nantinya bagi kehidupan manusia. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan terkait bagaimana ia dapat dikatakan sebagai sebuah bioteknologi. Jadi suatu bidang dapat dikatakan bioteknologi apabila bidang tersebut dalam pembangunan atau dalam pengembangannya itu berlandaskan konsep ilmiah dan melibatkan komponen hidup, misalnya itu mikroorganisme. Nah, setelah kita memasuki atau setelah kita mengenali konsep apa itu bioteknologi, untuk nantinya kita masuk ke pengaitan dengan bidang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak sekalian? Baik, karena tidak ada pertanyaan, nantinya kita di sini saya yang akan bertanya kepada anak-anak sekalian, yaitu bagaimana nantinya bioteknologi ini mempengaruhi kemajuan dan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, mungkin anak-anak di sini ada yang ingin memberikan jawaban berdasarkan pendapatnya, dipersilakan dengan mengacungkan tangan. Saya Pak. Baik, Anggun dipersilakan. Izin menjawab Bapak. Jadi pendapat saya terkait bagaimana perkembangan iptek yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu bioteknologi. Menurut saya jika perkembangan iptek itu akan semakin maju dan perkembangan ilmu bioteknologi sendiri itu dirancang dan dikembangkan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Baik, untuk jawaban saya dan pendapat saya seperti itu Bapak. Baik, sebelumnya berikan tepuk tangan dulu kepada Anggun. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Anggun. Mungkin di sini Bapak ingin menanyakan untuk Aliase, apakah ada yang ingin ditambahkan? Nah, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan lagi terkait dengan bagaimana ilmu bioteknologi ini dapat mempengaruhi kemajuan dan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu bioteknologi ini secara tidak langsung melahirkan beberapa kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang teknologi. Nah, adapun kemajuan tersebut dapat kita lihat bersama. Misalnya, jika secara konvensional nantinya manusia akan mengetahui bagaimana pelibatan mikroorganisme dalam fermentasi. Kemudian secara modern nantinya akan mengetahui beberapa kemajuan baik itu berupa cloning, tanaman transgenik, juga DNA rekombinan. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas bersama terkait dengan pengaruh bioteknologi terhadap kemajuan iptek. Selanjutnya, dari pengembangan bioteknologi ini kan tidak semata-mata dikembangkan begitu saja. Pasti sebuah bidang itu ada prinsip yang akan menjadi acuan dalam pengembangannya. Mungkin di sini Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang sudah tahu terkait dengan prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan bioteknologi ini? Baik, bisa mengacungkan tangannya. Nah, adapun
di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan beberapa prinsip yang nantinya harus diperhatikan guna untuk melandasi pengembangan bioteknologi. Yang pertama, prinsip ini tentu saja karena secara definisi tadi bagaimana ia dikatakan sebagai bioteknologi adalah sifatnya yang ilmiah. Jadi prinsip ilmiah ini sangat penting dalam pengembangan bioteknologi karena di sini berhubungan dengan bio yang artinya hidup. Jika dilakukan secara rancu atau tidak secara ilmiah, nantinya kan suatu konsep ilmiah itu adalah tersusun secara sistematis dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan karena sifatnya itu berupa data. Jadi dalam pengembangan bioteknologi ini nantinya akan disusun secara berlandaskan konsep ilmiah yang akan nantinya menghasilkan beberapa hal, baik itu dalam proses pengembangan atau pembuatan, kemudian dalam proses pengolahannya hingga outputnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua dalam pengembangan bioteknologi ini adalah tentu saja ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana bioteknologi ini dapat diterima oleh masyarakat atau dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Akan tetapi secara kenyataan bioteknologi ini secara keseluruhan mungkin tidak semuanya yang sifatnya itu ramah lingkungan, karena nantinya akan ada saja beberapa produk yang dihasilkan oleh bioteknologi meskipun konsepnya itu secara ilmiah, secara memperhatikan lingkungan hidup, tetapi nantinya justru akan berbahaya bagi lingkungan itu sendiri. Misalnya pada saat pembuatan produk yang nantinya akan menghasilkan atau melibatkan DNA rekombinan. Nantinya tentu saja itu akan menghasilkan suatu spesies atau individu yang sifatnya itu sejenis atau sifatnya itu sangat sama, hampir mirip dengan induk yang dikembangkan. Akan tetapi setiap individu kan itu sifatnya berbeda. Adapun nantinya ini akan dapat ditakutkan dengan sifat yang berbeda, apalagi dengan proses pengolahan DNA rekombinan ini yang tidak mudah untuk diterapkan, nantinya ditakutkan dapat merusak keragaman dari kejenisan atau spesies dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian prinsip yang terakhir dalam pengembangan bioteknologi ini adalah sifatnya yang dapat diterima oleh manusia maupun lingkungan. Jadi dalam pengembangan ide untuk menghasilkan bioteknologi itu tentu saja kita harus mengedepankan prinsip bahwa bioteknologi ini dapat diterima oleh manusia sekitar, karena kan dalam pengembangan itu kita berharap produk kita akan digunakan, akan dikembangkan lagi oleh masyarakat sekitarnya. Jadi bagaimana kita nantinya akan melihat peluang yang ada di masyarakat, kemudian nantinya kita akan mulai menyusun, misalnya nanti dengan peluang yang ada kita dapat membuat rancangannya terlebih dahulu dan nanti akan menghasilkan suatu ide yang sifatnya inovatif atau mengembangkan bagaimana apa yang harus di input atau apa hal yang baru yang menjadi ciri khas dan alasan masyarakat untuk menggunakan produk bioteknologi yang kita hasilkan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip dalam pengembangan bioteknologi. Apakah di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena pas, jadi di sini Bapak telah menyediakan slide yaitu terkait dengan jenis dari bioteknologi. Jadi secara umum bioteknologi ini dapat dibedakan menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi di sini apakah anak-anak ada yang tahu pembeda dari bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern ini? Dapat mengacungkan tangannya. Baik, Ariansyah dipersilakan. Baik Pak Guru, di sini saya akan menjelaskan apa saja perbedaan antara bioteknologi konvensional atau tradisional dengan modern. Di mana bioteknologi konvensional itu sifatnya masih sederhana, menggunakan alat sederhana dan dengan biasanya itu dengan metode fermentasi. Adapun output yang dihasilkan itu seperti tempe, tape, kecap dan lain-lain. Sementara untuk bioteknologi modern itu jelas sudah menggunakan atau menerapkan metode yang lebih modern dengan alat yang canggih dan output yang dihasilkan itu tidak hanya pada bahan pangan, itu lebih luas lagi seperti pembuatan obat insulin, pembuatan atau pengembangan
klinik, dan yang terakhir adalah metode bayi tabung. Mungkin demikian jawaban dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Alyase. Nah, jadi mungkin Anggun ada hal yang ingin ditambahkan. Ada Bapak. Baik, dipersilakan. Baik Bapak, terkait tambahan saya terkait waktu yang digunakan. Jika pada bioteknologi modern dia lebih menggunakan waktu lebih singkat dan dia mampu menghasilkan sifat organisme baru. Kemudian bioteknologi konvensional dia lebih membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga tidak mampu menghasilkan organisme baru. Baik Bapak, tambahan dari saya saja. Baik, berikan tepuk tangan untuk Anggun. Nah, jadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Alyase dan Anggun, jadi Bapak sudah cukup beberapa pendapat tersebut untuk mewakili perbedaan. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan terkait dengan konsep bioteknologi konvensional. Nah, jadi untuk bioteknologi konvensional ini merupakan suatu bidang penerapan yang melibatkan organisme mikroorganisme secara langsung atau organisme langsung yang nantinya akan menghasilkan produk adidasa. Sedangkan dalam bioteknologi modern ini nantinya akan mengolah terlebih dahulu mikroorganisme tersebut dari dalam, misalnya dalam penginputan DNA rekombinan. Jadi untuk prosesnya itu lebih kompleks dari bioteknologi modern dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Nah, setelah kita memahami konsep dan perbedaan dari kedua bioteknologi ini, sekarang Bapak ingin menanyakan, nah nantinya khususnya terlebih dahulu untuk Alyase, apakah lebih condong ke bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern? Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak, kalau ditanya lebih condong kemana, saya apakah ke bioteknologi modern ataupun bioteknologi konvensional? Menurut saya lebih condong ke bioteknologi modern karena pada bioteknologi modern ini lebih efisien waktu dan menghemat waktu, dan juga dengan di zaman yang serba canggih ini tentunya bioteknologi modern itu sangatlah pas digunakan karena dalam bioteknologi modern itu memanfaatkan teknologi yang dapat membantu dalam proses pelaksanaannya. Mungkin tadi saya demikian. Terima kasih. Baik, untuk Alyase Bapak tangkap di sini lebih condong ke bioteknologi modern. Bagaimana dengan Anggun? Baik Bapak, jika saya lebih condong ke bioteknologi konvensional karena pada bioteknologi konvensional ini dia tidak eksploitasi. Cukup sekian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menyampaikan terkait dengan pandangannya bioteknologi konvensional maupun modern. Jadi di sini untuk Alyase lebih condong ke modern, sedangkan untuk Anggun lebih condong ke konvensional dengan beberapa penguatan yang sudah Bapak rasa dapat mewakili untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini adalah topik utama pada pertemuan kali ini, yaitu dalam pengimplementasiannya. Nah, bagaimana menurut anak-anak semuanya di sini? Apakah memandang bioteknologi ini menjadi sebuah solusi atau kontroversi? Nah, baik, mungkin di sini akan dimulai terlebih dahulu untuk Anggun dapat menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak, jika saya menganggap bioteknologi itu menjadi sebuah kontroversi yang dimana telah dibuktikan dari bioteknologi modern, yaitu pada cloning yang dimana menciptakan individu baru yang sifatnya sifatnya sama, sehingga dari hal tersebut menjadi kontroversi yang merubah hukum alam dari keberagaman yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak, jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggun yang sudah menyampaikan pandangannya. Dan di sini Bapak tangkap Anggun lebih condong menganggap bioteknologi ini ke dalam sebuah kontroversi. Nah, bagaimana dengan Alyase? Dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Guru. Tapi menurut saya memandang itu bioteknologi itu lebih menjadi sebuah solusi. Kenapa? Karena kita dapat lihat dari produk-produknya seperti pada produk yang dihasilkan pada bioteknologi konvensional itu seperti tempe, tape, kecap dan lain-lain itu dapat kita manfaatkan sebagai makanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada bioteknologi modern, yaitu seperti bayi tabung, itu merupakan suatu teknologi yang menggunakan proses pembuahan sperma dan
terima kasih kepada Nak Anggun dan Nak Aryasya yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi di sini Bapak ingin meluruskan, Bapak sangat menghargai terkait pandangan masing-masing, baik itu menganggap bioteknologi ini menjadi sebuah kontroversi maupun sebagai sebuah solusi. Jadi seperti yang kita ketahui, suatu bidang itu pasti ada plus minusnya, dan nantinya bagaimana diharapkan dalam mengatasi minus atau mengatasi kekurangan dari suatu bidang tersebut justru dapat dijadikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan dan terus meningkatkan kelebihan dari bidang tersebut. Jadi secara keseluruhan kita sudah membahas dan mempelajari mengenai materi bioteknologi. Jadi diharapkan anak-anak semuanya dapat memahami nantinya dalam kenyataan ataupun dalam di lapangan, dapat menganalisis baik itu ketika menemukan produk MP, wah ini merupakan salah satu contoh bioteknologi yang konvensional. Nah kemudian nantinya diharapkan juga dapat berbagi informasi, berbagai pengetahuan kepada teman-teman ataupun kepada orang lain terkait dengan penguasaan dari materi bioteknologi. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kita semua, dan nantinya kita akan tutup pembelajaran ini karena berhubung juga sudah waktunya. Saya akan tutup dan silakan kembali untuk ketua kelas dengan menutup jalannya pembelajaran dengan doa seperti yang kita mulai di awal tadi. Untuk waktu kesempatan saya silakan kepada ketua kelas kembali. Baik, karena kita sudah memulai dengan doa, sebaiknya kita sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa sebentar, berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa silakan. Berdoa depan hati. Keturunan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, demikian anak-anak, mungkin sudah bisa Bapak cukupkan ini untuk media pembelajaran untuk dikembalikan. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi. Baik, mungkin untuk pelajaran biologi kita akan seperti biasa mulai minggu depan di hari Selasa ini. Baik, Bapak tinggalkan ya. Demikianlah ilustrasi video pembelajaran terkait dengan permasalahan dan jalannya pembelajaran untuk materi bioteknologi di kelas 10 tingkat sekolah menengah atas. Semoga apa yang kita saksikan bersama dapat bermanfaat dan memberikan ilmu baru guna dalam mengatasi permasalahan materi bioteknologi ke depannya dalam kita menjadi seorang tenaga pendidik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam melihat video, dan juga berterima kasih kepada Ibu Ratna selaku dosen pemangku. Akhir kata, saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni.